Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Fernando, NIM 40119268 dari kelas Ekonomi Syariah I. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang teori struktural modal. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan teori struktural modal, kita harus mengerti apa itu teori struktural modal. Nah, yang pertama yaitu pengertian. Nah, perbandingan antara modal asing atau jumlah hutang dengan modal sendiri. Struktur modal merupakan perimbangan antara jumlah hutang jangka pendek bersifat permanen, hutang jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa. Nah, apabila hutang bertambah akan menaikkan tingkat risiko, yaitu membayar bunga pinjaman yang lebih besar dengan mengharapkan tingkat pengembalian yang lebih besar. Kalau tingkat risiko tinggi, maka akan menurunkan harga saham sehingga nilai perusahaan akan menurun, sehingga kepercayaan kepada perusahaan juga akan menurun. Dan sebaliknya, kalau tingkat pengembalian yang diharapkan tinggi, maka akan menaikkan harga saham. Nah, di dalam struktural modal itu ada dua pandangan baru mengenai risiko. Yang pertama yaitu merupakan risiko yang terjadi pada perusahaan karena perusahaan tidak menggunakan hutang dalam kegiatan operasi perusahaan. Yang kedua, merupakan risiko yang terjadi pada perusahaan sehingga menjadi beban pemegang saham karena perusahaan dalam kebijakannya menggunakan hutang dalam kegiatan operasi perusahaan. Nah, jadi pembahasan yang akan dijelaskan dalam video kali ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan struktural modal. Yang kedua, pengertian dan cara menggunakan financial leverage. Yang ketiga, break-even financial leverage. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan. Nah, ini ada 6. Yang pertama, growth rate, yaitu pertumbuhan penjualan masa depan. Apabila pertumbuhan perusahaan selalu meningkat, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan yang cukup besar, sehingga perusahaan akan mengurangi hutangnya, bahkan tidak bisa menggunakan hutang dalam operasi perusahaan. Yang kedua yaitu sales stability, yaitu stabilitas penjualan. Apabila penjualan perusahaan stabil meningkat, maka perusahaan dengan sendirinya memperoleh dana yang cukup besar, sehingga perusahaan akan mengurangi hutangnya, bahkan bisa tidak menggunakan hutang dalam operasi perusahaan. Yang ketiga yaitu aset struktur, yaitu struktur aktiva. Kalau perusahaan mempunyai permodalan sendiri cukup besar, maka perusahaan tidak memerlukan pinjaman. Tetapi sebaliknya, kalau permodalan perusahaan kecil, maka perusahaan memerlukan pinjaman. Yang selanjutnya yaitu manajemen attitude, yaitu sifat manajemen. Dalam melakukan operasi perusahaan, manajemen ada yang bersifat berani menanggung risiko dan ada pula yang bersifat tidak menyukai risiko. Yang selanjutnya yaitu market condition, yaitu keadaan pasar modal. Pasar modal yang mudah untuk mendapatkan dana berupa pinjaman, maka perusahaan juga dengan mudah mendapatkan pinjaman yang cukup besar. Begitu pula sebaliknya. Yang terakhir yaitu tax, yaitu pajak. Nah, tingkat pajak yang cukup besar, perusahaan akan berusaha melakukan pinjaman yang cukup besar pula. Karena perusahaan beranggapan dengan adanya hutang, perusahaan akan membayar bunga juga yang cukup besar, sehingga akan mengurangi laba perusahaan yang akan dikenakan pajak. Nah, yang selanjutnya yaitu menurut konsep cost of capital, struktur modal yang optimum adalah struktural modal yang dapat meminimumkan biaya penggunaan modal rata-rata. Nah, jadi seperti ini contohnya ada tabel. Nah, dari tabel bisa disimpulkan bahwa rasio hutang dan biaya modal contoh di atas secara teori dapat dilihat bahwa biaya modal rata-rata tertimbang yang paling kecil atau yang optimum adalah 15%. Yaitu perbandingan antara hutang dengan modal sendiri yang sama, yaitu sebesar masing-masing 50%.
Mengapa pada rasio hutang 60% dan modal sendiri 40%, biaya modal pertambahan 3% yaitu sebesar 15%? Karena dengan hutang yang lebih besar daripada modal sendiri, pemilik modal beranggapan risiko akan lebih besar, sehingga biaya modal perlu ditingkatkan. Yang selanjutnya yaitu financial leverage. Nah, financial leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Nah, tujuannya dilakukan financial leverage adalah keuntungan yang diperoleh lebih besar dari biaya aset dan sumber dananya tersebut di atas, sehingga meningkatkan keuntungan pemegang saham. Nah, apabila perusahaannya tidak mempunyai hutang, nilai perusahaannya akan naik karena tidak ada risiko bunga yang harus dibayar. Kemudian nilai perusahaan akan turun karena terbatasnya dana sehingga perusahaan harus berhutang untuk operasi perusahaan. Nah, ini ada contoh neraca dari perusahaan PT Maju. Lalu yang selanjutnya contoh. Nah, ini ada contoh perusahaan transportasi aman mengambil keputusan mengorganisir kendaraan baru dengan trayek Surabaya sampai Yogyakarta. Untuk merealisasikan rencana tersebut, dibuatlah rencana finansial sebagai berikut. Nah, lalu yang ditanyakan, apabila perusahaan memperoleh EBIT sebesar 100 juta dengan tax rate 40%, berapa pendapatan per saham dari ketiga alternatif pembelanjaan tersebut. Lalu yang kedua, hitung pula dari masing-masing alternatif tersebut menggunakan rate of return on total capital dan rate of return of equity capital. Nah, yang ketiga, alternatif mana yang menghasilkan EPS dan return yang paling tinggi. Nah, jadi ini penyelesaiannya, ada alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3. Nah, jadi ya bisa disimpulkan yang menghasilkan EPS dan return yang paling tinggi adalah alternatif ketiga, EPS. Laba per saham yaitu Rp1.320 dan return atau pengembalian atau laba sebesar 13,2%. Yang selanjutnya yaitu break-even financial leverage. Nah, untuk mengetahui seberapa besar EBIT, laba sebelum bunga dan pajak agar menyamakan EPS, laba per lembar saham dalam keseimbangan pada semua alternatif menggunakan rumus indifferent point sebagai berikut. Nah, ini ada dua. Yang pertama, jika ada saham tanpa obligasi dan ada saham dan ada obligasi. Nah, keterangannya X sama dengan tingkat EBIT pada indifference point. Yang kedua, C jumlah bunga obligasi dinyatakan dalam rupiah. Yang ketiga, T kecil itu sama dengan tingkat pajak perseroan. Yang keempat, S1 yaitu jumlah lembar saham biasa yang beredar tanpa obligasi. Yang selanjutnya, S2 jumlah lembar saham biasa yang beredar dan disertai obligasi secara bersama-sama. Nah, ini contohnya. Menggunakan alternatif 1 dan 2, lalu 2 dan 3, dan yang terakhir 1 dan 3. Nah, jadi apabila ditemukan X, dalam hal ini EBIT yaitu 60 juta, alternatif manapun, alternatif 1, 2, dan 3 yang sudah dibandingkan tadi atau yang dipilih akan menghasilkan EPS, laba per lembar saham yang sama yaitu sebesar Rp360. Apabila EBIT lebih besar atau lebih kecil dari 60 juta akan menghasilkan EPS yang berbeda antara alternatif 1, 2, dan 3. Nah, jadi sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.